Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman kita bisa berjumpa kembali di channel ini, tempatnya anak muda untuk mengembangkan diri. Dan saya hari ini sangat semangat sekali. Kenapa? Karena hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang 5 hal yang membuat seseorang itu nggak percaya sama dirinya sendiri. So, buat kamu yang punya problem seputar kepercayaan diri, simak terus video ini sampai selesai. Baik teman-teman, yang pertama adalah kenapa seseorang itu nggak percaya sama dirinya sendiri, karena dia tidak kenal dengan dirinya sendiri. Bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi kalau ada seseorang yang kita nggak kenal, ada orang asing datang ke rumah kita kemudian menawarkan kita sesuatu untuk kita coba atau mengajak kita ke suatu tempat. Tentu kita akan defensif. Nah, begitu juga halnya dengan diri kita. Kalau kita punya dream, kita punya impian, kita punya goals, tapi kita tidak kenal dengan diri kita sendiri, kita tidak kenal dengan kelebihan kita tidak kenal dengan kekurangan kita tidak kenal dengan apa tugas kita di dunia ini, maka sebenarnya kita nggak percaya dengan diri kita sendiri. Kita nggak akan percaya dengan bahwa kita bisa sampai pada goals itu. Jadi untuk bisa percaya dengan diri kita sendiri, yang pertama adalah kita harus menggali ke dalam diri kita, mencari tahu siapa sebenarnya saya, apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, apa misi saya di dunia ini, untuk apa saya dilahirkan, dan kemana saya ingin menuju. Kalau kita kenal dengan diri kita sendiri, maka kita dengan mudah percaya dengan diri kita, dan kemudian kita bisa mengoptimalkan segala macam potensi yang ada di tubuh kita untuk sampai pada goals kita tersebut. Jadi itu yang pertama adalah kenapa kita nggak percaya sama diri kita sendiri, karena kita nggak kenal dengan diri kita. Yang kedua adalah kenapa kita nggak percaya sama diri kita, karena kita sering bohong sama diri ini. Sama halnya dengan orang lain misalnya. Mungkin kita sudah kenal dengan orang itu, tapi selama kita kenal dia sering bohongin kita. Selama kita kenal dia sering menipu kita. Selama kita kenal dia sering melakukan sesuatu yang kita nggak suka. Akhirnya kita nggak kehilangan kepercayaan diri. Begitupun dengan diri kita sendiri. Mungkin kita sudah tahu siapa saya, kelebihan saya apa, kekurangan saya apa. Tetapi ketika kita misalnya berjanji dengan diri kita, oke, besok saya mau bangun pagi jam 5. Tapi toh kita bangun jam 8. Akhirnya apa? Kita nggak percaya dengan diri kita. Kita berjanji, oke, saya akan melakukannya lebih baik besok. Besok kita nggak melakukannya. Apa yang terjadi? Ya kita nggak percaya dengan diri kita. Kita sering membohongi diri sendiri. So, buat kamu yang punya problem ini, coba cek deh. Pernah nggak kamu mencoba untuk membohongi diri sendiri? Pernah nggak kamu mencoba untuk menipu dirimu sendiri? Kalau pernah, coba untuk belajar untuk memaafkan dirimu sendiri. Kemudian yang ketiga teman-teman, kenapa seseorang itu nggak percaya diri adalah karena kita mungkin berada dalam suatu kondisi yang kita tidak memegang kendali. Ini biasanya terjadi ketika kita misalnya diundang di suatu rapat, di suatu seminar, di suatu pertemuan, dan itu merupakan tempat yang sangat baru buat kita, dan ini yang kemudian membuat kita merasa tidak memegang kendali. Maka bisa jadi pada saat itu kita kehilangan kepercayaan diri kita. Nah, ini sering sekali saya alamin ketika saya diundang misalnya untuk mengisi training di suatu perusahaan. Saya tentu nervous, tentu gugup, itu adalah hal yang wajar. Tetapi bagaimana saya mengelola itu, salah satunya adalah dengan cara saya memvisualisasikan diri saya sudah sampai di sana. Saya misalnya bisa datang lebih dulu. Biasa juga misalnya saya meminta panitia untuk memfotokan saya ruangannya sehari sebelumnya, supaya saya punya gambaran tentang besok saya akan seperti apa, orang-orang seperti apa yang akan saya hadapi. Itu yang ketiga. Jadi ketika kita merasa tidak memegang kendali, maka itu membuat kita untuk kehilangan juga kepercayaan diri kita. Yang keempat kemudian adalah kenapa seseorang gak percaya diri, bisa jadi karena ada faktor kegagalan. Ya, kegagalan adalah salah satu hal di dalam hidup kita yang memang mengikis, menguras habis kepercayaan diri kita. Ketika kita sudah berusaha percaya begitu, percaya diri di awal, kita pasti bisa, di tengah jalan ternyata kita gagal, maka secara otomatis pada akhirnya kita mulai untuk meragukan diri kita. Ini yang saya alami dulu ketika masih kuliah. Saya dulu waktu kuliah itu bangun bisnis kecil-kecilan, warung kuliner waktu itu. Dan kemudian alhamdulillah ya, setelah berjalan 3-4 bulan, alhamdulillahnya
bangkrut gitu ya. Alhamdulillah bangkrut. Dan ini yang membuat saya mulai untuk meragukan diri sendiri. Saya ternyata nggak bisa. Saya ternyata kepercayaan diri saya selama ini semu. Nah, memang sebenarnya kegagalan ini perlu kita sikapi dengan baik, perlu kita sikapi dengan benar, karena kalau salah ya begitu tadi, dampaknya adalah membuat kita kehilangan kepercayaan diri kita. Jadi buat teman-teman yang pernah mengalami kegagalan, caranya adalah belajar untuk ikhlas, belajar untuk merevolusi mindsetnya tentang apa sih artinya kegagalan itu. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kegagalan tidak menentukan siapa kita, tetapi di dalam NLP kita kenal bahwa kegagalan tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada adalah umpan balik atau feedback. Jadi ketika kita menganggap kegagalan itu sebagai feedback, maka itu adalah sebenarnya sarana untuk kita untuk belajar dan bertumbuh lebih maju lagi. Dan kemudian yang kelima teman-teman adalah kenapa seseorang sampai tidak percaya sama dirinya. Bisa jadi karena dia memang tidak berusaha untuk mengembangkan diri. Bisa jadi karena memang dia tidak berusaha untuk belajar, mempelajari skill-skill baru. Akhirnya hidupnya stagnan, hidupnya di situ-situ saja, hidupnya nggak maju-maju. Dan ya pelan-pelan kemudian dia mulai meragukan dirinya sendiri. Pelan-pelan mengikis kepercayaan dirinya dan dia tidak percaya bahwa dia bisa, dia tidak percaya bahwa dia pasti bisa sukses. Kenapa? Karena dia tidak melihat peluang. Padahal ketika kita belajar untuk mempelajari sesuatu, kita belajar untuk mengembangkan diri, maka secara perlahan juga kompetensi diri kita, kemampuan diri kita ini, kapasitas diri kita juga akan bertumbuh. Dan semakin bertumbuh diri kita ini, maka itu akan membuat kepercayaan diri kita semakin meningkat. Begitu. Jadi hal yang paling membahagiakan dalam hidup kita adalah melihat diri kita bertumbuh sedikit demi sedikit. Dan inilah yang membuat kita bisa menjadi percaya diri. Ya. Jadi teman-teman, itulah 5 hal yang membuat kita kehilangan kepercayaan diri kita. Buat kamu yang mungkin selama ini punya problem seputar kepercayaan diri, coba cek ke 5 hal ini. Yang pertama adalah apakah kamu kenal dengan dirimu sendiri, kenal kekuranganmu, kenal kelebihanmu. Kemudian yang kedua adalah coba cek, pernah nggak kamu mencoba untuk menipu, membohongi dirimu sendiri. Yang ketiga adalah coba cek apakah kamu berada dalam suatu kondisi yang kamu sendiri tidak bisa mengontrol kondisi itu. Yang keempat adalah apakah ada faktor kegagalan, apakah ada faktor trauma di masa lalu yang membuat kamu kehilangan kepercayaan diri. Dan yang kelima adalah apakah kamu belajar untuk mengembangkan diri. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk subscribe video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan terus mendukung supaya saya terus bisa memberikan manfaat, memberikan video-video yang bermanfaat lebih lanjut ke depannya. Jangan lupa share juga, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan sekian video ini, semoga bermanfaat. Selamat berpraktek, sampai jumpa di video-video berikutnya.